Dalam beberapa dekade, dolar Amerika Serikat telah memainkan peran kunci dalam perdagangan ekonomi global. Dolar menjadi semacam kertas keramat yang sangat diinginkan dan dipuja oleh hampir semua negara di dunia. Namun demikian, memasuki tahun 2024, dolar menghadapi kegusaran dan kehancuran yang kian nyata, seiring dengan banyaknya negara-negara di dunia yang mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar. Demikian ini membuat Amerika Serikat marah besar, sehingga mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba menanyakan kelemahan terhadap dolar. Dalam pidatonya, Trump mengatakan bahwa negara manapun yang menolak dolar tidak dapat bertransaksi dengan Amerika Serikat. Selain itu, Trump juga mengusulkan bahwa jika kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, dia akan menaikkan tarif sebesar 100% pada negara yang menolak menggunakan dolar. Melemahnya kekuatan dolar di kancah internasional salah satunya disebabkan oleh negara penguasaan minyak bernama Arab Saudi. Saudi yang selama ini mengikat kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk menjual minyak ke negara-negara di seluruh dunia dan hanya menggunakan mata uang dolar. Pada akhirnya Arab Saudi memutus perjanjian tersebut. Akibatnya, pembelian minyak kepada Saudi dapat dilakukan menggunakan mata uang negara manapun, termasuk yen, rubel, euro, dan lain sebagainya. Demikian ini sangat berbeda dengan ketentuan selama 5 dekade terakhir, di mana pembelian minyak dari Saudi hanya bisa dilakukan dan wajib menggunakan dolar. Artinya bahwa kala itu pembelian minyak tanpa dolar tidak pernah bisa dilakukan. Keharusan penggunaan dolar dalam pembelian minyak dari Saudi, atau yang lazim disebut sebagai petrodolar, tentu saja sangat menguntungkan pihak Amerika Serikat selaku pemilik serta pencetak dolar satu-satunya di dunia. Artinya, ketika hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, membutuhkan suplai minyak dari Saudi, sementara minyak tersebut hanya dapat dibeli dengan dolar, maka tentu saja dolar Amerika Serikat menjadi kebutuhan dalam setiap transaksi minyak. Negara-negara di luar Amerika dipaksa untuk hanya memiliki satu pilihan, yaitu menggunakan dolar, atau tidak mendapat minyak dari Saudi. Pilihan ini pada akhirnya selalu membuat Amerika berada di atas angin, sehingga Amerika dapat menciptakan dominasi ekonomi, serta pengaruh yang tidak dapat terelakkan. Namun dengan berakhirnya petrodolar, dolar Amerika Serikat tengah berada dalam jurang kehancuran. Petrodolar bermula ketika tahun 1973. Terjadi embargo minyak oleh negara-negara Arab atau objek sebagai bentuk protes terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Israel dalam Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur, yang juga dikenal sebagai Perang Arab-Israel tahun 1973 atau Perang Oktober, adalah konflik militer besar yang terjadi antara 6 hingga 25 Oktober tahun 1973 yang melibatkan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah melawan Israel. Pasukan Arab mencapai keberhasilan signifikan pada awal perang. Suriah mendekati dataran tinggi, golongan sementara Mesir memperkuat posisinya di sepanjang terusan Suez dan mempertahankan pertahanan kuat untuk menghadapi serangan balik dari Israel. Ini menjadi momen kemenangan bagi aliansi negara Arab yang melihat peluang untuk membalikkan hasil perang 6 hari. Tetapi usai melihat kekalahan di pihak Israel, Amerika Serikat mulai mengirim bantuan militer besar-besaran kepada Israel yang mencakup senjata amunisi dan peralatan militer lainnya. Bantuan ini dikenal sebagai Operasi Nickel Grass, yang memungkinkan Israel untuk mengisi kembali sumber daya dan mengatasi serangan Arab. Uni Soviet juga memberikan dukungan kepada Mesir dan Suriah, namun tidak sebanding dengan dukungan yang diberikan Amerika kepada Israel. Setelah menerima bantuan dari Amerika Serikat, Israel mulai melancarkan serangan balik. Pada pertengahan Oktober, Israel berhasil menyeberangi terusan Suez dan mengelilingi tentara Mesir di bagian barat. Sementara itu, di utara Israel berhasil mendorong Suriah mundur dari dataran tinggi golongan. Pasukan Israel bahkan mencapai posisi yang memungkinkan bagi mereka untuk mengancam Damaskus yang merupakan ibu kota dari Suriah. Sebagai bentuk protes terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Israel dalam Perang Yom Kippur, maka terjadilah embargo minyak yang dilakukan oleh negara-negara Arab atau OPEC.
Embargo ini menyebabkan harga minyak melambung tinggi dan menimbulkan krisis energi global. Dan tentu saja sebagai negara konsumen minyak terbesar di dunia, Amerika Serikat khawatir akan stabilitas pasokan energi negaranya. Di tengah kondisi dolar yang melemah karena tidak lagi dipercaya, ditambah lagi dengan embargo minyak yang merupakan kebutuhan vital, Amerika Serikat menjadi semakin tidak berdaya. Oleh sebab itu, untuk memastikan aliran minyak yang stabil dan memperkuat nilai dolar, Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Arab Saudi pada 8 Juni tahun 1974. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu bersama Presiden memprakarsai kesepakatan di Teluk Arab di atas kapal perang induk Amerika Serikat. Di mana, kemudian kesepakatan itu membawa kesepahaman penting bagi kedua negara itu. Dalam kesepakatan tersebut, Arab Saudi sepakat menjual seluruh ekspor minyaknya hanya dalam dolar Amerika. Artinya negara-negara lain yang ingin membeli minyak dari Arab Saudi harus menukarkan mata uang mereka dengan dolar terlebih dahulu. Yang hal ini tentu saja meningkatkan permintaan global terhadap dolar Amerika. Selain transaksi dalam bentuk dolar, Arab Saudi juga berkomitmen untuk menginvestasikan keuntungan dari penjualan minyak ke dalam surat berharga dan instrumen keuangan Amerika Serikat, terutama obligasi pemerintah Amerika Serikat yang hal ini membantu mendanai defisit Amerika Serikat dan menjaga stabilitas nilai dolar. Kemudian sebagai imbalan, Amerika Serikat berjanji untuk memberikan perlindungan militer kepada Arab Saudi dan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Demikian ini berarti, Amerika Serikat akan membantu mempertahankan kerajaan dari ancaman baik eksternal maupun internal dan mengamankan posisi Arab Saudi sebagai pemain dominan di pasar minyak. Dan inilah yang juga menjadi alasan kenapa selama ini Arab Saudi tidak pernah diusik oleh Amerika Serikat seperti negara-negara tetangganya. Dan ini pula yang menjadi alasan mengapa Arab Saudi tampak sangat mesra dengan Barat khususnya Amerika Serikat. Dengan meningkatnya permintaan dolar, Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mencetak dolar tanpa menghadapi konsekuensi yang serius terhadap inflasi domestik. Kini dikenal sebagai ekspor inflasi, di mana Amerika Serikat bisa menambah pasokan dolar untuk memenuhi kebutuhan global tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dalam negeri secara langsung. Sementara itu, negara-negara yang bergantung pada impor minyak menjadi terikat dengan dolar dalam perdagangan internasional. Ketergantungan ini membuat banyak negara mengikuti kebijakan moneter yang sinkron dengan Amerika dan membuat bank sentral di seluruh dunia menahan dolar sebagai cadangan devisa mereka. Sistem ini memberikan Amerika Serikat kekuatan luar biasa di kancah internasional. Negara yang mengontrol mata uang perdagangan minyak memiliki pengaruh kuat atas kebijakan ekonomi bagi negara-negara lain. Seperti telah dijelaskan, perjanjian antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat tertanggal 8 Juni tahun 1974 disebut sebagai Perjanjian Petrodolar. Dan setelah petrodolar antara Amerika dan Arab Saudi tersebut berlangsung selama 5 dekade atau 50 tahun, perjanjian tersebut resmi berakhir pada 9 Juni tahun 2024. Ini artinya, Arab Saudi telah memberhentikan dan memutuskan untuk tidak lagi memperjualbelikan minyak buminya menggunakan mata uang dolar. Dengan demikian, dolar tidak lagi menjadi kertas keramat yang diwajibkan, sehingga dengan perlahan dolar menjadi tidak sangat dibutuhkan. Lalu jika dolar telah melemah, mata uang lain seperti euro atau yen berpotensi menjadi alternatif cadangan devisa utama bagi negara-negara di seluruh dunia. Cina misalnya, bisa semakin memanfaatkan posisi ini dengan mempromosikan yen dalam perdagangan minyak melalui kemitraan energi strategis. Ini akan memberikan Cina keuntungan geopolitik di Timur Tengah dan memperkuat posisi yen sebagai mata uang global. Terlebih lagi dalam beberapa tahun terakhir, Cina dan beberapa negara lainnya yang tergabung dalam BRICS telah mewacanakan untuk menghantam dolar Amerika. Selama ini, dominasi dolar dalam perdagangan minyak memberikan Amerika Serikat pengaruh besar atas sistem keuangan global, sehingga Amerika Serikat dapat menggunakan dolar sebagai alat sanksi ekonomi, seperti yang telah dilakukan terhadap negara-negara seperti Iran dan Rusia.
Tetapi jika minyak kembali dijual dalam bentuk dolar, pengaruh ekonomi Amerika Serikat bisa menurun dengan drastis. Karena negara-negara akan memiliki lebih banyak opsi untuk berdagang dalam mata uang lain dan mengurangi efektivitas sanksi berbasis dolar. Bagaimana menurut Anda?